Saya nggak akan nikah sama dia. Ucap Widya dingin. Bodoh. Dia itu pria mapan dan terpandang. Kenapa harus nggak mau? Widya bersedekap di dada. Ya karena saya nggak mau sampai dia dimanfaatin oleh Anda dan mantan suami Anda, Nyonya, saya cukup tahu bagaimana kalian terhadap uang. Buta. Plak. Tamparan itu kembali mendarat hebat di pipi Widya. Belum sembuh yang kemarin, kini sudah ditambahkan lagi. Anak anjing emang. Iya, Nyonya. Balas Widya sengit dah tidak kalah berteriak. Karena ibu saya juga seekor anjing. Untuk itu saya juga tercipta sebagai seekor anjing. Anggun sudah akan melayangkan tamparannya lagi, namun kali ini gadis itu tidak diam saja. Tangannya dengan cepat menangkis dan menahan tangan sang ibu. Cukup. Jangan Anda berani-berani menyentuh saya lagi. Widya pun mengempaskan tangan Anggun begitu saja. Menatap nyalang sepasang mata ibunya sebelum kembali melangkah pergi seperti tujuan awalnya. Lo bakalan nikah sama Mahesa gimana pun caranya, Bun. Teriak Anggun masih berupaya. Lo bakal jadi tambang emas gue. Widya tidak menoleh. Namun tangan kirinya terangkat ke udara dengan jari tengah yang mengacung ke atas. Fuck you. Geram setengah mati perempuan yang telah melahirkan Widya tersebut. Ia merasa kesal karena belum berhasil memindahkan 1 miliar lagi ke akun banknya. Kontrakan jam 4 sore. Bun, cuma sisa yang rumah bulatan ini. Ada 2 kamar di sini. 1 kamar, kamar mandinya ada di dalam. 1 kamar lagi kamar mandinya ada di dekat dapur. Tapi lo tenang aja, gue udah ngomong sama mama gue kalau lo bayar setengahnya aja. Sama kayak lo bayar sewa yang 1 kamar kemarin. Tempat ini juga bisa kita jadiin base camp tahu nggak? Kita sama anak-anak bisa ngumpul di tempat ini kalau lagi senggang apa libur. Seru, kan? Widya tersenyum samar. Sebenarnya ia begitu sungkan. Tapi sulit untuknya menolak tawaran itu sebab harga rumah yang akan dikontraknya ini juga sudah sangat murah. Beneran gak apa-apa, sis? Tanya Widya memastikan. Gue sungkan sama mama lo. Mama lo kan buat usaha makanya rumah ini dikontrakin. Kalau malah ngasih harga gue setengah dari yang seharusnya, apa nggak rugi? Siska mengibaskan tangannya ke udara. Ya enggak lah, Beb. Lo tenang aja. Kontrakan sama rumah sewa mama gue, kan bukannya 1. Ada puluhan bahkan ratusan. Namanya juga juragan kontrakan. Nggak akan rugilah. Hehehe. Widya pun tersenyum canggung. Makasih, ya, sis. Gadis itu kemudian membuka tasnya untuk mengambil sesuatu dari dalam sana. Ini uang sewa buat bulan ini. Sampein makasih banyak gue ke mama lo. Oke, sip. 7. Sunrise Club pukul 5 sore. Jadi, Bun. Kamu udah ngerti, kan sama yang tante jelasin. Ucap seseorang yang biasa Widya panggil dengan sebutan Tante Foni. Ya, Widya saat ini berada di tempat kerja barunya. Ia dipekerjakan sebagai pelayan di tempat ini. Ngerti, Tan. Widya akan kerjakan sebaik mungkin. Widya tampak ragu sejenak dengan pekerjaan yang akan dia jalankan. Terlebih saat tadi mencoba seragam kerjanya. Ada yang ragu, Bun? Tanya Tante Foni yang menangkap keraguan Widya. Tante lihat kayaknya ada yang ganjel pikiran kamu. Widya pun meringis. Iya, Tan. Dikit. Untuk sesaat, gadis itu ragu untuk mengatakan maksudnya. Tanyain aja. Biar enak nanti pas kamu kerja. Widya menipiskan bibir. Berpikir sejenak. Tapi pada akhirnya keberanian itu pun datang. Maaf kalau permintaan Widya ini kurang berkenan. Tapi boleh nggak, Tan kalau roknya diganti sama celana panjang warna hitam? Kayaknya kependekan deh sama Widya. Bajunya juga ngepas body banget tadi pas Widya coba. Tante Foni terdiam. Ia juga berpikir untuk sesaat. Nggak enak sama pegawai yang lain, Bun.
Seragam seperti itu juga bisa ngundang tamu buat kasih tips lebih buat pelayan. Kamu pinter-pinter aja sama pelanggan, Bun. Cari uang 10 juta sebulan di sini itu gampang banget kalau kamu bisa manfaatin keadaan. Nih, ya. Nanti ada rombongan pengusaha muda ke klub ini. Dan yang paling kaya punya banyak rumah sakit dan perusahaan multinasional, Bun. Tapi intinya mereka semua orang berduit. Kasih pelayanan terbaik kamu. Temani mereka dan layani mereka. Tante yakin kamu bakal dapat tips banyak kalau mereka puas sama servis kamu. Awalnya Widya tidak mengerti dengan kata servis yang diucapkan oleh Tante Foni. Namun setelah perempuan berumur 40-an itu menjelaskan lebih detail tentang cara kerja dan mengajaknya berputar sesaat guna melihat pegawai lain bekerja, gadis cantik tersebut tidak bingung lagi. Dia hanya harus melayani orang-orang yang datang ke klub dengan memenuhi pesanan mereka, menuangkan minuman jika diminta, dan menemani tamu VVIP jika mereka meminta untuk ditemani. Pihak klub tidak melarang jika ada perjanjian lain selain pelayanan di klub asal dilakukan di luar jam kerja. Contoh, jika ada pelanggan yang meminta pelayanan lebih atas jasa mereka. Nanti kamu berdua sama Vivi ke ruang VVIP itu, ya, Bun. Tante sengaja naruh pegawai yang paling cantik untuk menemani tamu-tamu penting itu. Kalian harus melayani mereka sebaik mungkin. Siapa tahu mereka bakalan kasih kalian berdua tips yang besar. Kamu juga bisa belajar dari Vivi nanti, Bun. Ikutin aja dulu Vivi. Lama-lama juga kamu bakalan paham, Bun. Widya pun mengangguk paham. Iya, Tante. Widya akan bekerja dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Widya cepat menyesuaikan diri, ya, Tante. Iya, Bun, jawab Tante Foni. Perempuan itu langsung menoleh pada gadis yang berdiri tidak jauh di samping Widya. Vi, kamu ajak Widya siap-siap. Kamu ajarin dia gimana supaya dapat tips banyak. Jam 7:30 tepat mereka bakal datang ke sini. Siap, Tan. Gadis cantik bernama Vivi itu kemudian melingkarkan tangannya di lengan Widya. Yuk, Bun. Kita ke ruang ganti karyawan dulu. Siap-siap. Nanti gue kasih tips gimana biar dompet kita tebel. Widya tersenyum. Mengangguk tanpa ragu menerima ajakan teman barunya tersebut. Kami permisi dulu, iya, Tan, ucap Vivi kemudian mengajak Widya keluar dari ruangan manajer tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ada waktu setengah jam lagi untuk Widya bersiap dan mendengarkan semua penjelasan dari teman barunya ini. Duduk, Bun, ucap Vivi mempersilahkan Widya untuk duduk di salah satu kursi panjang yang ada di tengah ruang ganti. Lo bawa make up? Enggak. Widya menggeleng mendengar pertanyaan dari Vivi tersebut. Gue cuma bawa lip tint, Vi. Oke. Enggak masalah. Pakai punya gue dulu aja. Vivi pun mengeluarkan peralatan make up-nya dari dalam tas. Kerja di sini itu harus segar dan enak dipandang mata, Bun. Tamu kita itu rata-rata cowok-cowok kaya. Teman baru Widya itu kemudian membuka pouch make up-nya dan mengeluarkan beberapa benda perias wajah dari dalam sana. Gue izin buat dandanin lo, iya. Dandan minimalis aja. Nggak akan menor, kok. Widya langsung mengizinkan tanpa ragu. Sejujurnya gadis itu malah merasa sungkan. Sorry jadi ngerepotin lo, Vi. Nggak repot, Bun. Santai aja. Gadis cantik bernama Vivi itu kemudian mengumpulkan rambut Widya dan mengikatnya menjadi satu. Menjepit anak rambutnya yang tersulur ke area wajah agar tidak mengganggu saat ia merias teman barunya itu. Sebenarnya nggak pakai dandan lu juga udah cantik banget, sih, Bun, ucap Vivi mulai memoleskan sesuatu di wajah Widya. Tapi beneran tetap kudu make up biar kerja kita semakin maksimal. Iya, Vi. Kerja di mana-mana memang tuntutan tampilan nggak akan bisa dihindari. Apalagi kalau hubungannya dengan jasa dan pelayanan. Penampilan memang jadi salah satu komponen penting waktu kerja. Vivi nampak menikmati aktivitasnya.
Ia langsung menemukan kecocokan dengan gadis pendatang baru ini. Muka lo mulus banget, Bun. Tapi ini ada bekas Mahesa-Mahesa kenapa? Coba. Jatuh. Widya menipiskan bibirnya mendengar pertanyaan dari Vivi. Langsung saja ia iakan karena ia tidak memiliki jawaban lain. Iya, Vi. Nggak sengaja kepleset di kamar mandi. Mendesah, Vivi mencoba menutupi bekas kemahesaan itu. Hati-hati lain kali, Bun. Jangan salto juga kali di kamar mandi. Jatuh, kan lo. Baik Widya dan Vivi pun terkekeh. Aneh juga rasanya karena cepat sekali mereka cocok. Tapi sebenarnya tidak heran karena Vivi termasuk orang yang mudah bergaul. Bisa dekat dengan Widya tentu bukan pengalamannya yang pertama kali. Dia juga dekat dengan pegawai yang lainnya karena sifatnya yang humble. Gue cuma penasaran aja gimana rasanya jatuh di kamar mandi, Vi. Kan biasanya di aspal. Tawa dua gadis cantik itu kemudian menggema di ruang ganti tersebut. Mereka saling menceritakan banyak hal. Terutama Vivi. Perempuan itu tidak sungkan menceritakan bagaimana pahit kehidupannya harus menanggung semua keluarganya. Adik-adiknya yang bersekolah, kakaknya yang sudah menikah namun suaminya yang tidak bekerja dan sudah memiliki 2 anak. Serta orang tuanya yang sakit-sakitan. Semua harus tertumpu di pundaknya seorang diri tanpa ada yang membantu. Widya pun mentertawakan dirinya sendiri. Vivi terlihat sangat kuat. Seperti tidak ada beban saat mengutarakan apa yang seharusnya terdengar menyedihkan tersebut. Lo capek enggak sih, Vi? Tanya Widya penasaran, menanggung banyak orang seorang diri tentu tidaklah mudah. Tapi gadis ini terlihat santai saja. Maksud gue, capek lah, Bun. Jawaban tidak terduga keluar dari bibir Vivi. Siapa yang enggak capek, Bun? Seharusnya gue bisa kuliah sambil kerja, tapi nggak bisa. Waktu gue cuma habis buat keluarga sama kerja. Gue harus ngurusin bokap gue yang stroke. Nganter dia terapi setiap hari, nganter jemput adik-adik gue sekolah. Belum lagi harus ngurusin nyokap gue yang gagal ginjal. Gue bahkan hampir nyerah buat hidup, Bun. Capek banget. Gue bahkan masih nangis setiap pulang kerja, Bun. Badan gue rasanya lungkrah banget. Gue pengen istirahat. Mendengarkan cerita Viviana semakin dalam membuat hatinya terenyuh. Ia baru menyadari bahwa setiap manusia memiliki ujiannya masing-masing. Kuat atau tidak kuat adalah pilihan. Dan ia cukup antusias pada teman barunya ini karena mau bertahan. Tentu tidak mudah ada di posisinya. Bokap sama nyokap lo rukun gak sih, Vi? Tanya Widya penasaran. Dia sangat ingin tahu. Seperti mencari bahan perbandingan. Maaf kalau pertanyaan gue bikin lo nggak nyaman. Nggak apa-apa. Bokap nyokap akur banget, Bun. Mereka saling sayang dan saling dukung satu sama lain. Salah satunya bikin gue bertahan ya karena mereka. Gue nggak mungkin ninggalin mereka dalam keadaan kayak begitu. Siapa yang akan rawat mereka? Siapa yang bakal ngurusin adik-adik gue? Mereka semua butuh makan, Bun. Mereka semua butuh pengobatan. Kalau nggak dari gue, dari siapa lagi mereka akan bergantung? Ke kakak gue. Nggak mungkin, Bun. Vivi terkekeh. Bahkan 2 anaknya masih gue yang beliin susunya. Bapaknya udah nggak kerja. Udah di PHK waktu pandemi. Dan sekarang, sampai sekarang masih nganggur. Rencana mau ngojek online. Tapi ya itu, kakak gue minta modal sama gue buat beli motor suaminya. Widya semakin penasaran mendengarkan cerita dari Vivi. Kamu kasih nggak, Vi? Ini lagi gue upayain, Bun. Kalau kakak ipar gue bisa kerja sendiri alias ngojek, seenggaknya beban gue nggak akan seberat ini. Mudah-mudahan aja nanti dapat duit lagi. Oh, ya, tips buat dapetin uang lebih. Ini salah satu upayanya, Bun.
Dandan yang cantik. Usai merias wajah Widya, Vivi langsung menggelung rambut Widya dan membentuknya bak pramugari. Abis itu layanin mereka sebaik mungkin. Apa aja yang mereka minta, kasih aja, Bun. Widya agak bingung dengan kalimat kasih saja semua yang mereka minta. Maksudnya bisa lebih spesifik, Vi. Gini loh, Bun. Kadang tuh ada aja salah satu dari pengusaha yang minta kita buat dilayanin mereka di luar kelab. Maksud gue, di luar jam kerja. Jam-jam kesepakatan saat kita udah free dari kerjaan kita. Widya langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Vivi. Lo ngapain aja sama itu orang, Vi? Maaf sekali lagi kalau pertanyaan gue lancang banget. Ya nemenin jalan-jalan, makan, ya kayak orang ngedatelah Bun. Nggak sampai make out atau apa gitu, Vi. Maaf sekali lagi. Gue masih jaga diri, Bun. Banyak yang hampir ngajakin kayak gitu. Tapi gue pinter-pinter ngelesnya. Ada aja alasan gue beneran. Sampai akhirnya ya mereka nyerah sendiri. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Vivi membuka kancing teratas ke meja Widya. Phil, udah biarin aja agak kebuka dikit, Bun. Widya mendensah karena tidak nyaman. Tapi, Vi, ada gue, tenang aja. Nanti perhatiin gue aja dulu. Yang penting dapat duit, Bun. Pinter-pinter aja sama mereka. Kalau mereka puas dengan kita, walau cuma nuangin minuman ke gelas mereka pun, mereka udah bakalan ngasih kita tips. Percaya deh. Akhirnya Widya menurut saja dengan ucapan Vivi. Berkali-kali teman barunya itu memuji kecantikannya, padahal gadis itu juga sama cantiknya. Ayo, ucap Vivi mengajak Widya ke tempat mereka bekerja. Gadis itu juga sudah bersiap dan merapikan penampilannya. Kayaknya mereka udah datang, deh. Jantung Widya pun mulai berpacu. Entah kenapa perasaannya mulai tidak tenang. Terlebih ia memiliki gangguan kecemasan berupa keringat dingin dan kram perut jika sudah begini. Namun, Widya berusaha untuk mengendalikan dirinya. Dan untung saja, gangguan itu masih bisa ia tangani. Ini ruangan mereka, Bun, ucap Vivi saat sudah berada di depan pintu ruangan VVIP yang harus mereka layani. Ia yang menyadari tangan Widya gemetar menyelipkan tangannya di antara tangan Widya dan menggenggamnya kuat. Dengar, ya, Bun. Hidup perlu realistis, Beb. Mau duit banyak, ada caranya. Dan lo tenang, ada gue. Nanti gue jagain lo. Widya mencoba menghilangkan rasa gugupnya. Menarik napasnya dalam-dalam lalu mengeluarkannya pelan dari mulut. Gadis cantik itu berusaha menetralkan debaran jantungnya. Yuk, Vi. Gue siap. Good, yuk. Vivi dan Widya pun akhirnya masuk ke dalam ruangan eksklusif dengan penerangan minim tersebut. Di dalam sana, ada beberapa orang pria yang sedang sibuk karaoke. Ada pula yang sedang sibuk mengobrol. Ada pula yang sibuk dengan ponselnya. Hai, Nona. Seru salah satu laki-laki pada Widya saat gadis itu masih berdiri mematung di ambang pintu. Sedangkan Vivi, gadis itu sudah sibuk menyapa pada pelanggannya untuk menawarkan bantuan. Ya, jawab Widya menoleh pada lelaki tersebut. Tolong tuangkan wine ini, Nona, ucap lelaki itu meminta tolong. Widya pun langsung berniat hendak menghampiri lelaki itu. Namun langkahnya memaku sesaat melihat lelaki berkacamata bening yang duduk di sebelah lelaki yang memanggilnya seperti sedang mengamatinya. Benar saja, jantungnya semakin memacu tidak karuan kala melihat dengan lebih jelas siapa sosok yang sedang duduk di sudut ruangan tersebut.